Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini kali ini gue unboxing ikan-ikan yang masuk, karena baru udah mulai masuk lagi ikan-ikan. Ada beberapa ikan dan penjelasannya juga untuk teman-teman yang baru mulai membuat atau merawat akuarium air laut. Teman-teman bisa lihat video kita, jadi bisa tahu karakter dari ikan-ikan tersebut dan nama-nama ikan tersebut. Oke, untuk yang pertama, di sini ada, gue pisah-pisahin ya. Ini ada ikan balong, tapi ini bukan balong yang biasa teman-teman. Ini balongnya warna kuning ya. Jadi strip itu bukan putih, lebih ke kuning. Ini balong padang. Nah, balong padang itu, nah teman-teman bisa lihat ya, warnanya lebih kuning, lebih jelas gitu ya. Lebih pekat lah warnanya. Nah, ini balongnya kelas yang high grade. Selain lighting maroon, nah ini balong padang teman-teman. Tapi tetap ya, karena balong itu ikan yang agresif, termasuk jenis yang galak juga. Jadi maksudnya kalau apalagi dia sesama dia, khususnya sesama balong nih, waduh itu bisa saling bunuh kalau dia nggak sepasang. Nah, untuk kayak sejenis sama Polymas atau jenis-jenis yang lain ya agak mendingan, tapi tetap dia termasuk kalau menurut saya golongan ikan yang galak ya gitu. Tapi kalau teman-teman gabung sama ikan-ikan yang gede, ya itu aman-aman aja teman-teman. Untuk yang berikutnya, di sini ada keling diris. Nah, keling diris ini ikan yang saya sangat rekomendasikan, dikarenakan ini warnanya bagus dan dia juga jenis ikan yang nggak bisa gede. Jadi di tank nano ataupun biko cocok buat akuarium teman-teman. Dan dia manfaatnya sangat bagus sekali untuk makan hama-hama di koral teman-teman. Jadi ada hama yang tidak terlihat bisa merusak koral, dan keling diris inilah yang akan inspeksi dan memakan, jadi predator alami tanpa menggunakan obat. Nah, kalau saya sebisa mungkin kalau ada yang tidak menggunakan obat tapi menemukan predator alami yang aman, saya lebih prefer menggunakan itu teman-teman. Dan untuk yang berikutnya di sini ada, ini agak susah diambil, ini angel BK. Nah, angel BK ini termasuk angel, tapi ini dwarf angel ya, jadi nggak bisa gede. Dan tapi ini termasuk kalau saya sih bilangnya tetap tidak reef safe ya. Tapi ada pelanggan saya yang melihara bersama sinarina dan otak aman. Nah, itu saya juga nggak tahu. Jadi balik lagi, itu balik ke karakter dari ikan masing-masing. Jadi walaupun angel itu rata-rata nggak kayak Kennedy pun juga ada yang aman. Nah, saya juga nggak ngerti itu cara prosesnya bagaimana sampai Kennedy ini bisa aman untuk tidak mengganggu koral. Dan berikutnya di sini juga ada ikan yang penting juga, sama kayak keling diris, itu adalah ikan dokter. Ikan dokter ini yang menjaga atau biasanya makanin parasit yang ada di badan ikan teman-teman, supaya ikan teman-teman tetap sehat teman-teman ya. Jadi cuman dua, jadi ikan dokter sama sama dokter sama ini udang pelet teman-teman, yang bisa, maaf nih pesawat lewat terus di video saya, lewat di atas rumah saya berisik. Nah, jadi udang pelet sama ikan dokter ya yang aman teman-teman ya. Ini juga maaf nih, karena saya harus pisah-pisahin balong ini, kalau digabungin tuh saling berantem teman-teman balong tuh. Nah, ini ada ikan jabing, ini jabing glodok, ini yang saya selalu bilang penting sekali. Ini terlalu panikan ikannya. Jadi ikan jabing ini juga yang sangat penting sekali untuk di akuarium teman-teman, untuk makanin alga. Nah, itu kalau selesai cycling, nah ini yang ikan yang saya jelasin. Ikan jabing rekomendasi juga ya teman-teman ya untuk makanin alganya itu. Dan di sini agak susah saya ambil, ini ada kepe panah ya. Kepe panah tuh termasuk butterfly, jadi dia tidak reef safe. Kenapa dibilang kepe panah? Di badan itu ada garis-garis.
Kalau teman-teman lihat di Instagram kita BKC, di follow juga ya teman-teman. Nah itu ada terlihat jelas dari samping untuk fotonya ini, karena saya juga nggak terlalu berani ngambil takut yang lain ikut pusing teman-teman. Ya jadi kalau KP saya selalu ingetin tidak resave, hanya KP-KP tertentu yang bisa digabung bersama Corel teman-teman. Untuk KP panah ini tidak termasuk. Nah selain itu juga di sini ada Angel Marmut. Nah Angel Marmut juga sama, dia tidak resave ya. Saya belum pernah ada pelanggan saya cerita kalau si Marmut ini, Angel Marmut ini aman untuk koralnya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk kalau teman-teman memiliki Angel Marmut ini jangan yang ada koralnya ya. Di sini ada juga keluarga dari Nemo, ini ada Gyro Pellet. Nah Gyro Pellet tuh teman-teman lihat badannya kayak kulit kita ya, jadi agak tembus pandang. Dia juga main di anemon. Jadi kalau miara dia dan anemon, dia biasa juga salah satu yang host tuh teman-teman. Dan di sini juga ada keluarga Nemo, ini ada Polymas ataupun bisa dibilang Gyro Pasir ya. Jadi kalau gue selalu ya sama aja bagi gue tuh Polymas lah. Dan dia juga nih yang saya di video pertama tuh, dia aman selama dia kecil sih, dia aman-aman aja ya, dia kayak Nemo lah, dia nggak terlalu dia nggak galau. Tapi kalau udah CSL, saya nyaranin digabungin sama ikan-ikan predator ataupun sama ikan yang gede-gede ya, kayak botana gede itu aman. Tapi kalau kecil gini sih masih aman-aman aja teman-teman. Nah berikutnya ada juga nih jabing ekor merah. Nah jabing ini juga sama pemakan alga walaupun tidak seaktif glodok. Nah tapi kalau jabing ini teman-teman punya nano atau pico, ini sangat cocok. Karena kalau jabing glodok dia bisa jadi gede. Jadi kalau di nano pico kurang cocok. Nah kalau jabing ekor merah ini bisa teman-teman taruh di akuarium yang kecil ya. Nano atau pico itu bisa teman-teman untuk jaga ya, meminimalisir inilah masalah alga-alga itu. Nah di sini saya juga ada ikan botana. Nah ini botana kuning teman-teman. Nah botana kuning ini reef safe ya, aman sekali untuk teman-teman yang mau masukin bersama koral, itu sangat bagus karena dia makan alga walaupun tidak seaktif keranjang Bali atau keranjang Padang ya. Nah tapi botana ini kalau misalnya dia stres, warnanya tuh terkadang tuh agak-agak kecoklatan teman-teman, sayang seperti itu. Jadi memang terkadang nggak terlihat full kuning ya gitu. Jadi mereka ikan laut ini kalau misalnya dia stres atau dia akan suka berbalik, warnanya tuh suka berubah-berubah. Nah ini ada juga Nemo biak ataupun half black. Jadi Nemo biak ini ada dua jenis, ada yang half black dan full black. Untuk half black itu hitamnya tidak full, kalau half black itu ada gradasi hitamnya gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau half black ini beda sama Nemo biasa. Half black ini lebih agresif, lebih galak ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, mereka ini hampir kayak cupang lah bisa dibilang ya. Jadi kalau kena kayak cupang itu tuh maksudnya sama kayak balong. Jadi dia agresif, tingkat agresifnya lebih tinggi. Nah jadi kalau teman-teman pemula jangan beli yang kayak begini, beli yang Nemo biasa aja yang 20.000 itu cukup kok teman-teman. Dan itu mereka lebih bersosial ya. Kalau half black ini memang saya juga kurang ngerti, dia lebih galak jenisnya. Dan yang di sini ikan lebih gede-gede ya. Ini saya juga pakai gini karena ini ada ikan scorpion. Nah scorpion ini tuh predator ya teman-teman. Jadi jangan digabungin sama ikan-ikan agak kecil karena nanti dia makannya tuh ditelan bulat-bulat. Udang, ikan tuh bisa dimakan sama dia. Tapi kalau saya gede-gede, nah dia nggak akan jahilin. Tapi kalau muat dalam mulutnya dia itu akan disedot. Dia sistemnya tuh kayak langsung disedot ke mulutnya. Nah di Amerika ini mereka ini udah jadi kayak hamaknya ya gitu, karena saking dia rakus sekali. Ikan-ikan asli di Amerika itu di lautannya banyak
suka dimakanin gitu, jadi populasinya terganggu. Itu kenapa saking rakusnya ikan jenis scorpion ini. Dan ikan scorpion ini, ingat teman-teman, atasnya itu ada durinya. Durinya ini memang tidak mematikan, tapi membuat meriang 7 hari. Jadi ngapain nyari penyakit teman-teman ya. Dan di sini juga ada ikan pelatak asli. Nah, pelatak asli ini untuk pemula saya tidak sarankan, dikarenakan ikan pelatak ini sensitif, lebih sensitif teman-teman. Untuk makannya pun biasanya kalau pelatak asli ini kita kasih rebon. Kalau teman-teman pemula, saya nyaranin pelatak daun, pelatak jenggot itu masih lebih gampang untuk dipelihara sama teman-teman ya. Di sini juga ada ikan kompel macan. Nah, kompel ini ada banyak banget jenisnya teman-teman. Ada kompel macan, kompel terbang, kompel liris, kompel layar. Nah, jenis kompel ini juga termasuk yang tidak teman-teman harus hindarin untuk masalah kalau pemula ya, karena jenis kompel itu lebih sensitif teman-teman. Kalau saya dari jenis kompel, saya paling suka tuh kompel terbang. Mereka ini makannya kalau saya sih kasihnya rebon ataupun ikan cere kecil-kecil tuh, ikan cere tawar teman-teman punya. Nah, itu bisa dikasih juga yang kecil-kecilnya ya. Dan ini juga ada satu ikan yang agak aneh, namanya kalau dari supplier sih dibilangnya ikan mata merah ya. Tapi kalau dari mukanya mirip gobi atau badannya sih kayak keling ya gitu, kayak panjang. Nah, saya juga nggak tahu dia masuk ke dalam pasir apa enggak. Dulu saya pernah masuk sekali tuh. Nah, ini di badannya tuh ada merahnya, di bawahnya tuh putih gitu. Nah, untuk jelasnya juga bisa lihat di Instagram kita teman-teman, di BKC Shrimp Marine untuk jenis-jenisnya. Dan di sini juga ada ikan yang panjang-panjang, ini namanya roket model. Dulu pernah masuk, supplier yang lain bilangnya exocet. Ini supplier ini bilang roket model. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi memang terkadang dari supplier pun juga nama-namanya tuh suka aneh-aneh. Kayak jujur saya pun juga kurang tahu ini termasuk jenis exocet apa jenis roket gitu ya. Nah, jadi karena suppliernya yang ini bilang roket model, saya juga bilangnya roket model teman-teman. Kalau dulu supplier bilangnya exocet frozen, sedangkan exocet frozen itu juga ada lagi jenis yang lainnya. Nah, ini yang satu agak-agak teler-teler, mudah-mudahan sih bisa selamat ya, survive teman-teman. Dan yang di sini saya juga ada ikan-ikan. Ini saya lagi masuk banyak ikan botana biru. Nah, sebelum itu nih ada ini jenis angel melati. Angel melati itu termasuk angel, jadi tidak reef safe. Nah, angel melati ini juga termasuk taraf yang agak lebih susah ya dibanding angel Batman, Napoleon. Angel melati itu agak lebih susah. Kenapa? Mental dia tidak sebagus Napoleon atau Batman. Batman, Napoleon itu lebih berani. Tapi kalau kalau kayak melati seperti ini, mereka tuh lebih penakut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli angel melati, biasanya tuh mereka suka ngumpet di belakang karang ya. Nah, itu jadi tingkat stresnya lebih tinggi teman-teman dibanding sama angel Napoleon ataupun angel Batman. Ini juga, nah ini yang saya bilang botana biru ini masuk banyak beberapa size. Nah, ini yang lucunya teman-teman, ini ada faktanya ya. Angel botana biru ini kalau dia susah dirawatnya, lebih susah ya dibanding botana lain. Botana biru sama dori itu mereka mempunyai kulit yang tipis. Jadi kalau misalnya air teman-teman kurang bagus, penyakit itu akan gampang terlihat seperti white spot dan lain sebagainya. Nah, tapi ini beda lagi, ada botana biru juga sering terjadi gini, misalnya dia baru masuk tank, dia stres. Di saat dia stres, dia akan mengeluarkan putih-putih juga, tapi jaraknya jauh gitu ya. Kalau jaraknya jauh itu biasanya karena faktor stres, tapi kalau bintik-bintik putihnya berdempetan kecil gitu ya, banyak gitu, nah itu bisa jadi indikasi white spot. Itu kenapa teman-teman lebih baik punya karantina tank. Dan kedua, di saat ikan ini sudah settle di akuarium teman-teman, dia bisa jadi alfanya, dia bisa jadi kuat, yang paling ganas di dalam akuarium. Saya dulu punya udah lama, dan kepe monyong pun diusilin sama dia, dibully sama dia. Nah, itu
jeleknya dari Botana biru. Itu kenapa saya selalu naruh Botana biru itu terakhir. Dan dia kalau rame itu malah tidak galak, tapi kalau sedikit, nah itu malah jadi galak teman-teman. Jadi misalnya kalau beli 2 atau 3 itu bisa berantem tuh. Tapi kalau misalnya teman saya, pelanggan saya pernah beli sampai 8, langsung dimasukin dalam waktu yang samaan, mereka akan jadi kayak ikan schooling, kayak ikan jaya-jaya. Nah itu lucunya ikan Botana ini. Di Jakarta Aquarium pun ada ikan Botana, saya kurang tahu Botana apa, mungkin Berrien ya kalau nggak salah. Nah itu mereka schooling tuh, karena memang jenisnya kalau sudah di laut lepas, ikan Botana biru ini kalau teman-teman coba cek di YouTube ya, mereka ini aslinya berschooling, bergerombol kemana-mana makan, bergerombol, tapi mereka membutuhkan jumlah yang banyak, dan tentunya butuh juga tempat yang lebih besar ya, jangan yang tank kecil cuman size 60 cm masukin 6 Botana ini gitu, 7 mungkin kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya udah 1,5 meter mungkin akan terlihat lebih bagus dan enak dilihat gitu. Dan jadi ikannya pun juga terasa punya space yang lebih luas, jadi nggak sumpek di dalam teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang berniat untuk punya ikan Botana ini dalam jumlah yang banyak, schooling, nah itu jangan, jangan belinya satu-satu. Kayak satu dulu, habis itu besok satu lagi, besok satu, itu udah pasti berantem teman-teman. Jadi kalau mau beli itu harus dimasukkan dalam serentak. Jadi dia tidak ada yang merasa dahuluan atau kayak yang ikan lama dan ikan baru. Jadi hindarin hal-hal yang seperti itu, karena nanti bisa membuat ikan yang lama itu pasti membuli yang baru dan ujung-ujungnya akan jadi mati. Jadi sayang buang-buang uang juga gitu kan. Dan belum tentu ikan yang lama itu juga bahasa kasarnya tidak ada luka habis dari berantem. Ini pun kadang-kadang masih suka saling berantem nih. Itu kenapa butuh misalnya teman-teman beli banyak pun belum tentu langsung pasti berhasil ya. Pasti ada berantem-berantemnya juga. Nah ini ada Botana model nih, tapi juga teler, temen yang satu udah nggak selamat. Ini dua-duanya tuh. Jadi tapi masih bernapas, jadi kita masih coba untuk aklamasi dan kasih coba untuk penanganan, mudah-mudahan masih bisa selamat teman-teman. Selain ini juga ada ikan trigger auro atau SP. Nah, trigger ini kemarin sempat masuk yang size gedenya. Nah, ini masuk yang size kecil. Ini ada 2 piece, teman-teman. Tadinya ada juga trigger alis. Itu jarang. Dan tapi sayangnya nggak selamat, teman-teman ya, untuk trigger ini. Nah, ikan trigger ini termasuk predator. Jadi jangan digabung sama ikan-ikan yang tidak galak ya. Takut ikan yang tidak galak dihajar, kecuali yang satu size lah. Yang satu size sama dia mungkin masih lebih aman teman-teman. Selain itu juga ada ikan trigger biru. Nah ini size gedenya. Nah trigger biru ini termasuk yang koloni. Kalau teman-teman punya banyak, mereka akan saling bergerombol tuh. Jadi itu yang bagus dari ikan trigger biru ini. Nah tapi tetap dia ikan predator ya. Dan yang berikutnya ada ikan kodok. Nah ini kodok asli. Ini ikan yang berjalan di dalam air teman-teman. Banyak tuh di YouTube yang mereka kalau mangsa itu mancing pakai di atas kepalanya tuh ada kayak cacing ya, bisa digerakin. Jadi nanti ikan masuk dekat ke dia dan itu ditelan bulat-bulat. Dan dia bisa makan yang satu size dengan dia. Jadi perutnya sampai buntel banget. Nah itu yang bagusnya dia jangan digabung sama ikan-ikan lain. Nah, karena ini ikan ini termasuk yang jenis yang unik ya teman-teman. Dia banyak mainnya tuh di karang, nempel di karang karena mereka itu lebih berjalan. Mereka punya kaki 4, punya tangan 4 di depan tuh, 2 di kanan, ada 2 lagi kecil di bawahnya. Dan makannya sebenarnya lebih gampang. Dan kalau punya ikan ini mungkin kalau di tank-tank kecil malah bisa juga, karena dia tidak membutuhkan space besar untuk bergerak ya. Mereka lebih banyak diem. Jadi sangat disarankan kalau teman-teman punya ikan ini bagus dia sendiri atau digabung sama ikan-ikan yang lebih gede. Tapi kalau menurut saya jangan digabung sama ikan trigger juga, karena ikan trigger kan suka jahil. Ngelihat yang ada cacing seperti itu malah mungkin bisa digigit sama dia nanti kasihin ikan kodoknya. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Sangat berarti banget untuk channel PKC. Mudah-mudahan channel PKC ini semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.